Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pharmakes, channel inspiratif, edukatif, dan inovatif. Nah, Pharmakes ini merupakan acara yang digagas oleh program studi S1 Farmasi Universitas Anwar Medika untuk teman-teman bisa ngobrol asik dan berfaedah di acara Pharmakes ini. Nah, untuk episode 1 ini perdana saya datangkan narasumber spesial gitu ya. Beliau adalah seorang dosen di S1 Farmasi Universitas Anwar Medika Sidoarjo di Jawa Timur. Langsung saja, beliau adalah Ibu Apoteker Kurin Inwahyuni. Selamat datang Ibu. Terima kasih Ibu Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin bisa menyapa dulu Sobat UAM kita. Baik, selamat sore Sobat UAM. Kalian harus terus semangat dan juga harus sehat dimanapun kalian berada. Nah, oke, seperti Bu Kurin ya hari ini tampak sehat sekali, tampak ceria, Masya Allah gitu ya. Bu Kurin mungkin bisa diperkenalkan diri lebih jauh lagi ke Sobat UAM semua. Oke, terima kasih Bu Bella atas kesempatannya. Nama saya Kurin Inwahyuni, kalau di Universitas Anwar Medika biasanya dipanggil Bu Kurin. Iya. Saya dosen di Home Base S1 Farmasi, lebih tepatnya di Departemen Klinis dan Komunitas. Oh, Masya Allah, Bu Kurin. Sekarang berarti bergabung di Universitas Anwar Medika ya di S1 Farmasinya. Ya. Bu Kurin, dengar-dengar juga Bu Kurin habis dilantik nih. Jadi pengurus PCIAI Gresik ya. Kalau boleh tahu di departemen apa sih Bu? Di Departemen Ilmiah dan Pendidikan Berkelanjutan. Masya Allah, berarti memang match gitu ya dengan profesi saat ini gitu ya. Karena saya sebenarnya ingin juga melingkan antara akademisi dengan praktisi gitu. Jadi agar capaian luarannya itu sesuai. Nah, Bu Kurin saat ini kan sedang bekerja di Universitas Anwar Medika. Mungkin bisa dibantu promosi. Di Universitas Anwar Medika itu ada fakultas apa saja dan program studi apa saja? Monggo. Baik, di Universitas Anwar Medika ada 3 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Kesehatan, dan di Fakultas Ilmu Kesehatan ada program studi, yaitu S1 Farmasi, D3 Farmasi, D3 Teknologi Laboratorium Medis, ada juga S1 Fisioterapi, dan S1 Administrasi Kesehatan. Wow, 5 ya berarti ya, Fakultas Kesehatan. Kalau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada S1 Kewirausahaan dan S1 Bisnis Digital. Kalau yang Fakultas Sains dan Teknologi ada S1 Rekayasa Perangkat Lunak dan juga S1 Sistem Informasi. Lengkap kan? Lengkap ya, mantap ya. Jadi memang bagi teman-teman yang mau lanjut kuliah di Universitas Anwar Medika banyak menawarkan program studi ya. Banyak menawarkan program studi dan juga ada beasiswa pastinya. Oh iya, pastinya itu yang dicari-cari gitu ya. Baik yang berlatar belakang kesehatan maupun sains, sosial, ada semua di Universitas Anwar Medika ini. Betul. Ya, mantap ya. Oke. Nah, Bu Kurin, kalau di S1 Farmasi sendiri itu ada berapa departemen sih? Kalau untuk S1 Farmasi ada 4 departemen, yaitu Departemen Teknologi Farmasi, Departemen Kimia Farmasi, Departemen Biologi Farmasi, dan Departemen Klinis dan Komunitas. Oke, yang saat ini Bu Kurin dan saya ya ada di klinis komunitas. Oke. Nah, bisa diceritakan nggak Bu, kalau dulu Bu Kurin itu kuliahnya di universitas mana saja? Nah, mungkin adik-adik kan ada yang belum tahu gitu kan? Ya, kalau saya dulu kuliahnya memang di berbagai universitas. Oh iya. Jadi saya S1 Farmasi di Universitas Jember, kemudian saya apoteker melanjutkan di Universitas Airlangga. Untuk S2-nya saya di Universitas Surabaya dan S3-nya ini di Universitas Airlangga Surabaya. Oke, memang banyak ya, maksudnya universitasnya ganti-ganti. Iya, ganti-ganti. Baik yang negeri, swasta sudah pernah gitu ya. Semuanya sudah pernah di-apply gitu ya. Sudah pernah merasakan. Sudah pernah merasakan. Kira-kira ada nggak sih Bu bedanya kalau kita itu kuliah di di universitas negeri sama di universitas yang swasta, itu ada bedanya nggak sih? Kalau untuk bedanya enggak juga ya, karena kurikulumnya bersama pastinya. Karena kan kita mengacu pada, untuk S1 Farmasi kan mengacu pada PTFI, baik untuk yang universitas negeri maupun universitas swasta itu sama. Sama ya. Effortnya pun sama, jadi nggak ada alasan misalkan
kok saya di universitas swasta lebih nyaman atau lebih Santai lebih gitu santai, ya. nggak ada, semuanya sama gitu iya. ya. Jadi memang baik di negeri maupun di Iya, swasta sama-sama bisa betul, berprestasi gitu betul. ya. Karena Iya. capaiannya sama loh, keinginan untuk lulusan capaian lulusannya sama. Sama gitu ya. Jadi saya juga pernah dengar nih Bu, ada quotes yang mengatakan bahwa mau dimanapun kita itu yang menentukan value adalah diri kita sendiri Iya, gitu betul. ya. Jadi kayak koki dan restoran atau dapur itu sajiannya tergantung kokinya Yang memasak. ya, yang memasak. Jadi mau dapurnya mau bagaimanapun kalau kokinya pinter yang disajikan itu tetap hidangan yang terbaik, terlezat gitu Betul. ya. Nah sama seperti adik-adik ya, jadi nggak boleh minder mau di swasta mau di negeri, itu sama-sama harus menggali potensi dirinya masing-masing ya. Nah Bu Kurin, kalau dulu pertama kali memulai karir itu bekerja sebagai apa sih Bu? Saya dulu lulus apoteker itu di klinik ya. Kebetulan waktu itu kliniknya masih baru. Dan kalau ditanyain berapa sih gajinya, ya pasti Iya, saya tahu lah ya. tidak tinggi kan. Masih gitu baru kan. juga Masih kan baru kliniknya. juga. Karena waktu itu kenapa saya menerima bekerja di klinik tersebut, yang saya ambil adalah pengalamannya. Ya, jadi itu sih, itu dulu pengalaman dulu, karena nantinya ketika kita sudah banyak pengalaman, pastinya value kita naik, ya akan juga diikuti oleh kenaikan pendapatan. Oke. Jadi memang pernah kerja di pelayanan Iya, juga ya sebelum di jadi dosen pelayanan. ini. Kemudian saya lanjut di apotek franchise selama Oh, 5 iya. tahun. Kemudian keluar karena saya studi lanjut S2. Oke. Dan saya mencoba menjadi guru SMK farmasi. Itu. Oh, pernah jadi guru Ya, juga betul. ya. Sebelum menjadi dosen, saya menjadi guru di SMK farmasi yang ada di Oke. Surabaya. Jadi memang sudah banyak pengalaman gitu ya Bu ya. Betul, Mau alhamdulillah. kerja di pelayanan klinisnya dapat, Iya. mau kerja di dunia pendidikan juga Betul, sudah pernah betul. gitu ya dilalui. Bahkan dulu saya sempat tertarik mau bekerja di industri, Bu Bella. Oh iya, kenapa nggak dilanjutkan tuh? Saya nggak diterima. Soalnya waktu itu yang diutamakan adalah yang punya pengalaman ketika PKP itu di industri. Oke. Waktu saya dulu itu kan masih bisa memilih ya, apakah di pelayanan atau di rumah sakit, atau memilih PKP di industri, ya kan. Tapi kalau sekarang nggak bisa, karena sekarang kan ada UKOM, di mana UKOM itu semuanya diuji. Jadi kita nggak bisa memilih lagi kayak saya dulu. Jadi sekilas informasi ya untuk sobat UAM semua, Betul. kalau S1 farmasi nanti bisa lanjut ke profesi apoteker gitu Bisa, ya Bu ya. bisa banget. Dan untuk lulus harus melalui ujian kompetensi apoteker Indonesia. Iya. Jadi semua keahlian itu dipelajari supaya untuk Betul. UKOM-nya ini lebih lancar Iya, gitu ya. bisa lulus dengan Bisa lulus dengan tepat gitu waktu. kan. Kalau Bu Bella dulu ada UKOM-nya nggak? Ada, saya Ada, itu ikut UKOM? generasi Oh, kedua. ada UKOM-nya. Iya, mulai UKAI itu generasi kedua, Bu. Oh, berarti kalau UKOM itu ada OSCE sama CBT ya? Saya nggak ada OSCE. Oh, waktu itu belum. Sekarang Aman, nggak ada iya. ya? Adik tingkat saya yang sudah mulai ada Masuk OSCE-nya. Jadi memang CBT sama CBT OSCE? aja. Oh, CBT enggak. Kalau saja. sekarang CBT OSCE kan? Kalau saya dulu UKAI CBT aja. Oh, dan semua diuji, Ya, kan? pasti, Industri pasti. klinis diuji Iya, kan? pasti. Ya, itu loh. Bedanya dengan memang saya luas, dulu, gitu iya. kan? Iya sih, makin kesini otomatis makin ini ya kompleks keahliannya, pasti yang didapat ilmunya lebih banyak dan tentunya akan bermanfaat untuk nanti di dunia kerja. Ya, tapi di situ juga ada plusnya pastinya, Bu Bella. Iya pasti. Kalau dulu kan saya lulus itu terbatas karena saya apoteker ngambilnya di rumah sakit. Biasanya ya saya bisanya Kerja di bekerja rumah sakit aja. klinis gitu ya. Tapi kalau sekarang karena semua itu harus didapat oleh mahasiswa, jadi saat mereka lulus mereka bisa memilih bekerja dimanapun, bisa di oke. industri, bisa di distribusi, bisa juga di pemerintahan, atau bisa juga di klinis. Oke, jadi emang lapangan pekerjaannya itu banyak Lebih ya. banyak Oke. pastinya. Kalau mau jadi wirausahawan itu gimana, Bu? Bisa dong. Bisa Jadi banget. dari asosiasi IAI itu sangat terbuka membantu para anggotanya untuk bisa membuat apotek sendiri. Malah didorong Malah ya. didorong pastinya Iya. gitu. Dan UAM juga
mengedepankan jiwa entrepreneur Ya, untuk mahasiswanya betul. gitu ya. Oke. Jadi memang S1 Farmasi ada salah satu mata kuliah yaitu terkait dengan healthpreneur ya. Oh iya, Jadi agar mahasiswa itu sudah punya dasar bagaimana nantinya kalau mau menjadi pebisnis. pembisnis gitu ya. Oke. Betul. Tentunya kita itu bisa kerja dimanapun Iya. asalkan kita itu ada niat, Asalkan mau dan mampu. usaha, doa gitu ya. Iya, pasti doa Iya. dan usaha. Jadi farmasi itu anti nganggur gitu ya, bisa dikatakan seperti itu nggak sih, Bu? Iya, karena lapangan pekerjaannya alhamdulillah sangat luas Banyak, sekali. Biasanya luas. kalau lulusannya belum bekerja, bukan tidak ada lapangan pekerjaan, tapi Pilihan. mereka memilih untuk tidak bekerja, gitu. Dengan Iya. pasti banyak alasan sih. Nah, Bu Kurin, mungkin bisa dibagi tips dan triknya itu apa sih supaya adik-adik S1 Farmasi khususnya yang fresh graduate ini bisa lancar ketika masuk dunia kerja nanti? Ya, tipsnya adalah yang pertama kenali diri sendiri ya terkait dengan knowledge-nya, skill kita bagaimana. Jadi kita itu harus mau upgrade terus-menerus karena semua lulusan itu kan inginnya bekerja ya. Ya. Semua lulusan apotek kan inginnya bekerja dong. Dan pastinya ketika kita melamar pekerjaan tidak hanya kita, tapi kita banyak sekali Saingannya. Jadi kalau kita nggak mau upgrade diri ya pasti tertinggal. Oke. Kemudian yang kedua, kenali peluang Bu Bella. Jadi di tiap semua tempat bekerja ya itu pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil gitu, peluang-peluang yang bisa kita ambil, kemudian bisa kita manfaatkan untuk ya progres kita ya, personal kita agar lebih baik lagi value-nya kita nantinya. Kemudian yang ketiga, kalau ini yang menurut saya itu juga penting, ketika fresh graduate jangan pernah berpikir terkait dengan berapa sih gajinya gitu ya. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa gaji akan mengikuti kalau memang knowledge sama skill kita itu bagus. Jadi memang jangan fokus ke gaji dulu Iya, gitu ya. betul. Tapi perbanyak pengalaman. Betul. Oke. Kemudian yang keempat, karena kita itu bekerja tidak sendiri, kita butuh tim, maka ya perbaikilah attitude Nah, kita. itu penting gitu. juga ya. Jadi jangan pernah merasa oh saya lebih pintar, saya lebih baik, jangan pernah merasa, karena setinggi apapun IPK ketika di tempat bekerja semuanya itu bisa sama. Yang dilihat adalah kemampuan kita di situ, skillnya kita gitu ya. Oke. Bang. Ya, Terus Bu, betul. Yang kelima adalah jangan pernah patah semangat dan harus selalu bersyukur. Jadi ada quotes-nya Bella. apa Bu? Kalau saya ini lagi dalam titik jenuh gitu ya. Lagi down-downnya. Lagi down gitu. Lagi Tiap orang galau kan, kalau kata iya, anak muda sekarang ya. Manusia kan kadang up and down ya, Iya, kadang di betul. atas juga kadang di bawah. Kalau saya lagi di bawah, saya itu pasti berpikir bahwa setiap orang itu dia bekerja, dia berusaha, dia struggle, berjuang dengan caranya masing-masing. Oke. Sehingga tidak ada alasan untuk saya tidak berjuang. Oke, karena hidup itu tentang perjuangan Betul, gitu ya. Tinggal semuanya. kita mau berjuang apa enggak nih gitu Betul, ya. betul Pak. Kalau nggak berjuang berarti Ya nggak hidup. ya sudah, berarti sudah meninggalkan dunia Iya. gitu ya. Oke. Nah, Bu Kurin, terakhir nih ya Bu ya, ada nggak pesen untuk adik-adik semua supaya nggak grogi ketika mereka itu harus seleksi wawancara? Karena kadang-kadang itu yang sering ditakutkan oleh fresh graduate gitu ya, ketika mereka melamar kerja setelah lulus administrasi, kemudian lanjut ke tes gitu ya, tes tertulis, kemudian kan harus wawancara. Nah, kadang-kadang mereka tuh grogi Bu. Iya. Nah, itu tipsnya apa Bu? Yang pertama kita harus tahu posisi ya, posisi melamar kita itu di mana sih ya kan, karena itu penting sekali saat kita diinterview. Oke. Ya biasanya kan HRD akan bertanya alasan kenapa kita memilih posisi ini. Iya. Ya kenapa kita memilih bekerja di tempat tersebut. Ya, sangat penting untuk mengetahui terkait dengan posisi yang akan kita lamar. Yang kedua, kita harus percaya diri pastinya. Kalau memang merasa kurang di komunikasi, ya kita harus upgrade komunikasi kita gitu.
Itu sih. Jadi memang Knowledge sama penting. skill itu juga kita harus upgrade terus menerus. Penting diimbangi gitu ya. Iya. Dua-duanya tuh sejalan beriringan, gitu ya. Beriringan. Knowledge-nya dapat, skill dapat, Skill kan komunikasinya ada juga bisa dua bagus. kan ya, hard skill and Ya, soft skill, dan itu hard skill. memang harus kita punyain, dan apalagi kita bekerja dengan orang ya, Nah, iya. dengan orang lain. Oke. Karena farmasi itu sekarang nggak bisa lagi bekerja di balik layar gitu ya, Iya. harus bekerja di depan juga, harus berani Iya, tampil betul. gitu kan ya. Bahkan di industri pun kan banyak ini ya posisi ya Posisi. yang bisa dilamar oleh seorang apoteker atau seorang farmasis. Oke. Nah, Terus menarik sekali. ada lagi Bu Bella, Apa, Bu? yang penting bagi yang lulus S1 farmasi dan ingin melanjutkan ke apoteker, jangan pernah patah semangat. Oh iya, Ya. betul itu. Karena banyak sekali sih ada yang curhat gitu ya, Bu saya kok nggak diterima di A, nggak diterima di institusi B. Lah, kalau memang nggak diterima berarti kita harus berjuang lagi, itu aja. Jadi usahanya harus Usahanya dilebihkan harus gitu kan. dilebihkan. Dan memang Allah atau Tuhan itu menginginkan kita untuk lebih sabar dan lebih bisa mengambil hikmah dengan cara lebih belajar lagi. Iya, memang. Gitu. Pasti ada hikmahnya. Sejalan dengan visi farmasi juga kan, long life Long life learner. learner gitu. Oke. Jadi kalau kita berhenti hari ini, kita nggak akan tahu apa yang terjadi besok kan. Betul. Iya, mantap sekali ya. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Amin. obrolan kita hari ini gitu ya. Semoga Semoga bisa bermanfaat bermanfaat untuk sobat UAM Betul. semua, untuk pemirsa semua. Betul Nah, banget. mungkin itu saja ya Bu Kurin. Iya. Sekali lagi terakhir nih, mungkin bisa dipromosikan Bu, kalau adik-adik di luar sana mau lanjut di Universitas Anwar Medika atau mau lanjut di S1 Farmasi UAM, kira-kira itu bisa mendapatkan informasinya dari mana saja Bu? Oke, yang pasti kalian harus subscribe dulu Oh iya, YouTube jangan S1 lupa. Farmasi, like and comment juga di share ya. Kemudian kalian bisa follow Instagram S1 Farmasi Farmasi. dan juga Instagram dari Universitas Anwar Medika. Nanti disertakan linknya di bawah. Ya, TikToknya juga kita ada, Iya. ya kan? Semuanya ada, Facebook juga ada, jadi nanti bisa search. Di situ banyak sekali informasi-informasi, terutama informasi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru dan juga beasiswa yang bisa kalian dapatkan. Nah, mantap itu tentunya ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak Bu Kurin. Sama-sama, Ibu Bella. Untuk waktunya. Oke. Telah menghadiri acara Farmakes ini. Ya, semoga semoga bermanfaat ya. bermanfaat untuk semua dan semoga studinya Bu Kurin dilancarkan ya. Amin, mohon Doakan doanya aja. semoga S3-nya dilancarkan Amin, dan semoga mohon bisa nular juga ke saya ya. Insya Allah, Untuk amin. ke teman-teman semua juga. Amin. Oke, mungkin itu saja teman-teman Farmakes episode 1 ini. Kita ketemu lagi di Farmakes episode 2. Bye, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.